Oke, apakah sudah siap mendengarkan pertanyaannya? Siap. Silakan dengarkan secara seksama. Bahasa daerah sering dianggap tidak modern. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, bahasa modern adalah bahasa daerah. Maksudnya, bahasa daerah adalah bahasa modern yang tentu karena memiliki perbedaan-perbedaan terutama yang ada di Indonesia. Tentunya kita untuk mempelajari bahasa daerah ini kita harus bisa mengutamakan bahasa Indonesia dan juga kita harus melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat dan tentunya juga para remaja untuk bisa mempelajari bahasa daerah agar kita bisa mengenalkan identitas negara kita, khususnya di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Wah, jawaban yang sangat lugas dan tegas Luar dari biasa nomor sekali. urut 1 nih Kak. Lanjut ke nomor urut 2. Baiklah, untuk nomor urut 2 silakan mengambil undiannya. Menurut Anda, jika terjadi urbanisasi keluar daerah Bangka Belitung, apakah hal tersebut berpotensi mengurangi penutur jati bahasa daerah? Sudah paham? Baik, terima kasih. Waktu Anda 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Urbanisasi itu bukan salah satu mengurangi untuk mendapatkan pelestarian, akan tetapi kita akan bekerjasama dan mengkomunikasikan, berkolaborasi. Maka dari itu, tetaplah menjaga bahasa. Dan bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Maka dari itu, mari tetap sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang menjaga poin dari Sumpah Pemuda kita tahun 1928. Mari kita bersama-sama sebagai generasi muda, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Saya Karyati, saya siap untuk menjadi motor penggerak literasi untuk tetap menjaga kelestarian dan persatuan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 1 dan juga 2 sudah menjawab dengan lugas. Hidup seperti menaiki sebuah sepeda. Bagaimanakah kamu memaknai kalimat tersebut? Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Hidup adalah sebuah artian mengayuhi sepeda. Mengayuhi sepeda adalah dalam artian ketika kita gagal mengikuti sebuah sepeda tersebut, maka kita belajar tentang arti sebuah bangkit. Dan ketika kita belajar mengenai sepeda, pelan-pelan sepeda tersebut akan membawa kita pada sebuah tujuan. Saya Mutro Robiansyah membawa perubahan dan saya ingin menebar sikap positif kepada seluruh masyarakat untuk membangun Trigatara Bangun Bahasa, mengumandangkan Trigatara Bangun Bahasa ke seluruh bangsa Indonesia dan membumikan literasi, melangitkan peradaban. Saya Mutro Robiansyah siap untuk menjadi garda terdepan dalam reksa bahasa. Terima kasih. Wow, jawaban yang sangat luar biasa dari nomor urut 3 atas nama Maulid Robiansyah. Selanjutnya Kak Janu. Baiklah, kita beralih ke nomor 4 yaitu atas nama Daryl Hiranova yang akan mengambil pertanyaan. Baiklah, Daryl sudah siap? Siap, Kak. Ya, didengarkan ya. Microsoft mengumumkan tingkat kesopanan penggunaan internet sepanjang 2020. Dalam laporan berjudul Digital Civility Index atau disingkat DCI, Indonesia berada di urut ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan. Sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Bagaimana tanggapan Anda mengenai permasalahan tersebut? Apakah Daryl mengerti? Mengerti, Kak. Siap. Waktunya 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara yang sopan santun, khususnya untuk di Bangka Belitung. Bangka Belitung dikenal dengan warga-warganya yang sopan. Sebenarnya, warga negara Indonesia itu sopan pada dasarnya. Untuk itu, kita hanya perlu belajar dan diperbaiki atas penelitian yang oleh Microsoft tersebut. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Bangka Belitung untuk tetap berlaku sopan,
tetap menunjukkan budaya leluhur kita sopan santun. Saya, Daryl Hiranova, siap jadi Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2023. Terima kasih. Wah, luar biasa jawaban dari Daryl. Terima kasih banyak kepada pasangan nomor urut 3 dan juga 4 untuk bisa kembali ke tempat. Bagaimana integritas diri dapat memengaruhi kehidupan seseorang? Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Memang integritas diri sebisa mungkin harus bisa mempengaruhi orang lain. Karena apa? Integritas diri juga menunjukkan bahwa antara sikap lisan dengan perbuatan kita harus sejalan. Apabila integritas kita sudah terpenuhi, barulah kita bisa memengaruhi kehidupan orang lain ataupun organisasi-organisasi yang lain. Saya berharap bahwa dengan menjadi pemuda-pemudi Indonesia harus bisa memaksimalkan integritas diri kita, baik lisan maupun perbuatan di lingkungan ruang publik. Maka dari itu saya sebagai duta bahasa nantinya ingin mengajak semua lapisan seluruh masyarakat untuk meningkatkan integritas diri. Tak tentunya juga meningkatkan Trigatra Bangun Bahasa yang dimana mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan tentunya menguasai bahasa asing. Terima kasih. Wah, menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa tentunya ya Kak. Selanjutnya nomor Baiklah, urut. Nomor urut 6. Silakan mengambil untuk pertanyaan. Baiklah, Elvira sudah siap? Siap. Oke, pertanyaannya. Menurut Anda, bagaimana etika berbahasa di media sosial yang baik dan benar? Apakah sudah jelas? Ulangi. Oke, saya ulangi. Menurut Anda, bagaimana etika berbahasa di media sosial yang baik dan benar? Waktu Anda 60 detik dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Etika yang baik untuk dalam bermedia sosial adalah di mana yang kita tahu dalam berbahasa itu baik dan benar. Baik itu maksudnya adalah penggunaannya. Ketika kita menggunakan media sosial itu alangkah baiknya dengan menggunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun dan kata-kata yang tidak melanggar aturan kaidah, tidak melanggar aturan kebahasaan. Karena memang dalam bermedia sosial itu secara umum masyarakat hanya bisa menggunakan kata bahasa yang baik dan belum tentu benar. Tetapi di sini saya Elvira Miranda sebagai Duta Bahasa Bangka Belitung ingin mengajak semuanya lapisan masyarakat untuk membangun menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan beretika sekaligus beretika dengan baik dalam menggunakan media sosial. Untuk itu mari kita menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia. Waktunya habis ya. Luar biasa untuk jawaban dari nomor 5 dan juga 6. Silakan untuk kembali ke tempat. Silakan dengarkan secara seksama. Menurut Anda, seperti apa bentuk pengutamaan bahasa Indonesia pada fasilitas umum? Bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas umum merupakan suatu keharusan, terutama di Indonesia sendiri. Karena dalam Indonesia itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Maka daripada itu, pada fasilitas-fasilitas umum, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Mungkin jika ingin menggunakan bahasa lain seperti bahasa daerah, bahasa asing dan sebagainya, kita harus menggunakannya di bawah bahasa Indonesia. Contohnya, pertulisannya dapat diperkecil dan sebagainya. Mungkin sekian, terima kasih. Wah, Luar lagi-lagi biasa kita sekali. kembali kepada Trigatra Bangun Bahasa. Lanjut Kak Janu. Baiklah, kita beralih ke peserta selanjutnya, yaitu atas nama Rizka Zulpiana. Bagaimana Rizka, sudah siap? Insya Allah siap. Baiklah, dengarkan. Menurut Anda, mengapa Kamus Besar Bahasa Indonesia selalu mendapatkan pemutakhiran? Sudah jelas? Baik. Ya, silakan, waktunya 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Mengapa Kamus Bahasa Indonesia selalu mengalami pemutakhiran? Karena pada setiap tahunnya kita mengalami perubahan, mengalami percampuran budaya, sehingga di sana juga mengalami perubahan bahasa. Begitu. Mungkin
Saya sebagai duta bahasa ingin mengajak teman-teman semua untuk melestarikan bahasa Indonesia dan sebagai duta bahasa kita juga harus mempromosikan bahasa kita ke internasional. Terima kasih. Wow, mempromosikan terkait bahasa kita ke tingkat internasional. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan nomor urut 7 dan juga 8. Bisa kembali ke tempat semula. Baiklah, untuk peserta selanjutnya yaitu nomor urut 9 dan juga 10 atas nama Bagas Pratama dan Rodia Rostiana. Sudah siap? Pertanyaannya, penolakan untuk tertib berbahasa Indonesia di ruang publik menjadi tantangan tersendiri bagi duta bahasa. Apa kiat Anda untuk mengurangi penolakan tersebut? Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, di mana Presiden sendiri mengesahkan hal tersebut mengenai bahasa Indonesia dipergunakan di wilayah nasional, sedangkan bahasa daerah dipergunakan di wilayah-wilayah tertentu dan bahasa asing dipergunakan secara skala internasional. Tapi kita juga harus tetap meningkatkan SDM yang unggul, bersinergi, serta mampu bersaing di kancah internasional. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Kak, apalagi beliau tahu bagaimana pasalnya. Selanjutnya. Baiklah, kita ke pasangan nomor urut 10. Silakan diambil pertanyaannya. Baiklah, Rodia sudah siap? Selanjutnya, menurut Anda, kapan saat yang tepat untuk menguasai bahasa asing? Sudah jelas? Waktunya 60 detik dari sekarang. Atas pertanyaannya, izin menjawab. Waktu yang tepat dalam menggunakan bahasa asing adalah ketika kita sudah mahir menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa ibu. Sebelum menguasai bahasa asing, agaknya kita harus bisa mahir bahasa Indonesia dahulu dan bahasa daerah. Sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wah, lagi-lagi harus menguasai menggaungkan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Bagas Pratama dan juga Rodia Rostiana. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula.